saudari dan saudara, ibu bapak yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Mengenang sahabat terkasih Romo Yongki. Yongki yang kami kenal sejak 44 tahun yang lalu. Ketika kami masuk novisiat Serikat Yesus di tempat ini, kami berjumlah 28 orang. 22 orang mengucapkan kaul yang pertama di dalam Serikat Yesus. Dan pada waktu itu kami diterima oleh provinsial kami yang tercinta, ialah Romo Darmo selaku provinsial. Itu tahun 82. Dari 22 orang, kami sekarang ini setelah ditinggal oleh sahabat tercinta Romo Yongki menjadi 11 imam, 1 orang bruder. Romo Yongki di angkatan kami selalu menjadi bagian sangat penting karena membawa keceriaan, kegembiraan. Kapanpun kami tidak boleh susah. Dan rasanya juga seperti itu yang ingin diharapkan ketika kita mengantar saudara kita Romo Yongki ini. Kita tidak boleh bersusah. Tahun depan sebetulnya angkatan kami berencana mensyukuri 45 tahun sebagai Yesuit. Kami sudah lewat WA Group. Ayo kita liburan bersama. Wah, tapi jangan jauh-jauh, Yongki nggak boleh jauh-jauh. Karena dia kalau jauh-jauh jalannya diseret gitu kakinya. Kami merencanakan untuk liburan ke Wonosobo. Tapi rupanya Santo Petrus mengajak liburan lebih dahulu. Kemarin kami semua kaget, ternyata Yongki mendahului kami. Tentu sebagai manusia lemah seperti kita semua, ada banyak kekurangan, ada banyak ketidaksempurnaan, ada banyak kelemahan yang mau tidak mau melekat dalam peziarahan kami sebagai Yesuit. Tetapi di balik semua itu saya melihat ada sejumlah hal yang bagi saya pribadi sangat menarik dalam pribadi seorang Romo Yuswaryana ini. Tahun 1980, ketika kami sama-sama masuk novisiat, Romo Ignatius Haryoto, magister kami, kebetulan menugaskan saya dan Romo Yongki ini setiap hari Senin ke stasi yang relatif sama. Dan itu adalah stasi Jimbaran. Romo Yongki ke stasi Pekopen. Itu setiap Senin jam 3 siang kami berangkat naik sepeda. Kadang lewat jalur tengah ini, kadang lewat Lemah Abang. Tapi itulah yang kami hayati dan kami sama-sama seseringkali berjubah. Maka kalau di jalan itu ada anak-anak nyanyi-nyanyi ketika kami lewat. Moro mo ono maling gitu kan. Dan itulah kami berdua sambil ketawa ketiwi. Mana endi malinge le gitu kan. Apa yang kami buat bukan hanya mengajar anak-anak berkatekese untuk mereka. Tetapi sahabat saya ini memanfaatkan dengan sangat baik, yaitu belajar bahasa Jawa. Maklumlah, Romo Yongki ini setelah SMA di Klaten, langsung hidupnya di kota metropolitan di Jakarta. Bahasanya lugue-lugue. Dan aktif di Mangga Besar.
Ada yang mengatakan, oh premannya Mangga Besar itu ya dia itu kan. Karena saking aktifnya banyak temennya di Mudika Mangga Besar. Maka ketika masuk novisiat, dia memanfaatkan banyak kesempatan untuk belajar bahasa Jawa. Untuk menghaluskan banyak hal-hal yang dilupakan. Dan itu bagi saya menarik. Kenapa? Rupanya itu juga bagaimana dia menanggapi panggilan Tuhan. Romo Yongki boleh dikatakan satu di antara kami yang setia di dalam pastoral paroki. Setelah menemani para guru di SD Inpres Jawa Tengah pada tahun 85 sampai 87, dia berturut-turut di paroki, entah itu di paroki Tresia Bongsari, entah itu di paroki Karanganyar, entah itu di paroki Batu Retno, dan akhirnya paroki Santo Stanislaus Girisunta ini. Dia tidak pernah lupa berbahasa Jawa. Dia tidak pernah lupa menyapa siapapun dengan keriangan hatinya. Siapapun. Tidak karena dia Katolik atau non-Katolik dan lain sebagainya. Dia sapa dengan penuh kegembiraannya. Kegembiraan yang meluap dari hidup panggilan yang dihayatinya seperti Injil Lukas hari ini, meninggalkan segala sesuatunya. Kendatipun dia sudah semakin mapan di Jakarta, dia menemukan panggilan itu bergabung dengan Serikat Yesus pada tahun 1980. Dan ketika melayani umat, dia melayani dengan penuh kegembiraan dan totalitas. Tentu sambil bertotalitas melayani, dia juga menanyakan ke sana kemari, ono tengkleng paura. Karena itu kesukaannya. Maka antara kelebihan dan kekurangan menjadi saling berkait dalam satu pribadi, tetapi pribadi yang total, yang ingin mengambil bagian di dalam tugas perutusan Serikat Yesus melayani umatnya. Yang kedua, yang bagi kami juga menarik, bahwa dia bukan hanya bertekun untuk menggunakan bahasa Jawa di dalam pelayanannya, tetapi menurut kesaksian, kebetulan adik saya bareng di Karanganyar, jam berapapun umat menghendaki, dia layani. Rasanya ini menjadi sebuah syukur, sebuah kegembiraan, bahwa dia juga mempunyai semangat meskipun dengan canda tawa yang kadang-kadang juga aneh. Ya. Bercandaannya kadang-kadang aneh. Salah satu yang dikisahkan oleh sahabat saya yang juga hadir di sini, Romo Isworo. Ketika kami masih frater, kami semua harus medical check up. Dan ketika medical check up, dia sangat ingin pakai kacamata. Karena apa? Supaya kelihatan intelektual. Maka setelah check up selesai, bertanyalah Frater Yongki ini kepada dokter, "Dok, saya boleh pakai kacamata?" "Oh boleh, Frat, boleh. Beli aja di pasar, boleh silakan." Jadi akhirnya ya kacamata abal-abal gitu kan. Tetapi itu semua adalah bagian dari keceriaan. Bagaimana dia menghayati panggilan, menyerahkan diri secara total untuk diutus oleh serikat. Maka dalam kegembiraan itu, kami senantiasa mengajak, berkumpul, berbagi pengalaman, bersharing.
Sehingga ketika 2 tahun yang lalu kami berkumpul dan tidak ada Romo Yongki, rasanya sepi juga. Dan akhirnya kami ketemu di Ambarawa. Nah, kamu mau makan apa, Yong? Aku mau makan kue tio, silakan. Kami berbagi pengalaman suka dan duka. Kami berbagi kerinduan. Ibu bapak para romo, saudari dan saudara terkasih. Dengan cara itu, maka Romo Yuswar adalah orang yang sungguh di dalam komunitas angkatan kami memberi warna tersendiri dan ikut senantiasa bagaimana kami ngipuk-ipuk panggilan bersama. Menghayati di dalam kesiapsediaan. Tetapi tentu saja tidak lepas dari kelemahan-kelemahan manusiawi. Maka kami sungguh senantiasa berkontak. Dari 11 imam dan 1 orang bruder, yang hadir ada 6 orang. Yang paling ujung di sana ada Romo Abdi Pranoto di Ambarawa. Sebelahnya ada Romo Albertus Satyoko menjadi pendamping di Kentungan. Kemudian adik kelas. Lalu ada Romo Minister Giri Sonta, Romo Pramudiarkoro. Lalu di sebelah sini ada Romo Isworo. Dan paling akhir adalah Romo Kuntoro. Masih ada sejumlah rekan imam yang tidak bisa hadir karena berbagai macam tugas. Tetapi saya hanya ingin berbagi bagaimana seorang pribadi Romo Yongki ini sungguh membuat kami menjadi angkatan yang memiliki kekerabatan yang kuat, relasi yang kokoh, dan saling berbagi. Dan kemudian juga kami bisa dengan segala daya yang ada, kami punya kesiapsediaan untuk diutus oleh serikat. Maka kami berterima kasih kepada keluarga dari Romo Yongki yang merelakan beliau untuk bergabung dengan kami, menghayati peziarahan hidup dalam serikat yang hingga kini kami memasuki tahun ke-44. Dan semoga kami senantiasa pulih didoakan oleh sahabat kami ini dengan keriangannya, dengan totalitasnya, tetapi juga dengan kepeduliannya dalam hidup dia sampai sekarang ini. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.